Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan lahir dan batin, kekuatan dalam menjalani hidup, serta kejernihan hati dalam setiap keputusan besar yang kita ambil. Sebelum kita masuk ke kisah yang menghebohkan sekaligus penuh makna hari ini, mari kita awali dengan bersholawat kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan sahabat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan konten ini. Siapa tahu, kisah yang akan kita bahas hari ini menjadi cermin, pengingat, bahkan jawaban atas kegelisahan hidup dan perjalanan karir yang sedang kalian hadapi. Pernahkah kita berada di titik hidup di mana pencapaian yang dulu kita impikan justru berubah menjadi beban? Di saat orang lain melihat kesuksesan, popularitas, dan angka fantastis, justru yang kita rasakan adalah lelah. Lelah secara fisik, mental, dan batin. Kisah ini bukan sekedar tentang angka, bukan hanya tentang miliaran rupiah, tetapi tentang keberanian mengambil keputusan besar dalam hidup. Beberapa hari terakhir, jagat maya dibuat geger oleh kabar mengejutkan dari seorang YouTuber kondang yang selama ini dikenal luas dengan konten sosialnya yang menyentuh, Bobon Santoso. Sosok yang dijuluki chefnya rakyat Indonesia ini secara terbuka mengumumkan keputusan yang membuat banyak orang terdiam, menjual akun YouTube miliknya dengan harga fantastis 20 miliar rupiah, sekaligus menyatakan kesiapan untuk pensiun dari dunia YouTube. Pengumuman tersebut disampaikan Bobon Santoso secara langsung melalui akun Instagram terverifikasi miliknya pada Kamis 6 Februari 2026. Tanpa basa-basi, tanpa drama berlebihan, Bobon menyampaikan keputusan itu dengan bahasa lugas yang menjadi ciri khasnya. Tahun ini, gue memutuskan untuk pensiun di platform YouTube. Akun hampir 18 juta pelanggan, mau gue jual 20 miliar, tulis Bobon Santoso. Unggahan tersebut disertai tangkapan layar profil kanal YouTube miliknya, yang menunjukkan angka fantastis, 17,7 juta subscriber. Angka yang bagi banyak kreator konten mungkin adalah puncak mimpi, tujuan hidup, bahkan simbol kesuksesan tertinggi di dunia digital. Namun bagi Bobon, angka itu justru menjadi penanda sebuah fase yang ingin ia tutup. Bobon Santoso bukanlah nama yang muncul tiba-tiba. Ia memulai perjalanan kontennya di YouTube sejak Januari 2019. Dengan identitas sebagai chef rakyat, Bobon menghadirkan konten memasak dalam skala besar, seringkali dikaitkan dengan misi sosial, kemanusiaan, dan empati terhadap masyarakat di pelosok negeri. Hingga kini, ia telah memproduksi setidaknya 917 video, sebuah konsistensi yang tidak main-main. Beberapa kontennya bahkan bukan sekadar hiburan, melainkan potret nyata kehidupan masyarakat yang jarang tersentuh sorotan. Salah satu konten yang paling banyak menyedot perhatian publik berjudul Kuali Merah Putih 16, Tangisan Bisu di Kampung Terisolasi. Video ini diunggah sekitar 11 bulan lalu dan mengambil lokasi di kawasan Rawa, Papua. Hingga kini, video tersebut telah ditonton hampir 6 juta kali dan sempat ramai diperbincangkan warganet karena pesan kemanusiaannya yang kuat. Tak berhenti di situ, Bobon juga merilis konten lain bertajuk Kuali Merah Putih 17, Papua bermandikan lumpur di harapan yang telah luntur. Video berdurasi hampir 47 menit ini diunggah pada April 2025 dan telah mengumpulkan lebih dari 3,3 juta penonton. Konten ini kembali menegaskan bahwa Bobon Santoso tidak sekadar mengejar views, tetapi mencoba menyampaikan cerita, realitas, dan empati. Namun sahabat, di balik jutaan views, ratusan video, dan popularitas yang terus menanjak, ada harga yang harus dibayar. Ada tenaga, waktu, emosi, dan beban mental yang tidak selalu terlihat di layar. Dan di titik inilah Bobon Santoso berdiri, di persimpangan antara melanjutkan apa yang sudah besar atau berhenti demi menjaga diri sendiri. Keputusan untuk menjual akun YouTube dengan harga 20 miliar rupiah tentu bukan keputusan kecil. Ini bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi penutupan sebuah perjalanan panjang yang telah membentuk identitas Bobon Santoso di mata publik. Dalam unggahannya, Bobon juga menyampaikan harapannya agar akun tersebut segera laku. Semoga laku segera ya, kalau belum laku gue entar pertimbangkan lagi gimana,
Makasih. Tutup Bobon Santoso. Kalimat sederhana, tetapi syarat makna. Ada harapan, ada kelelahan, dan ada ruang untuk kemungkinan. Ia tidak mengunci pintu sepenuhnya, tetapi juga tidak menyangkal bahwa dirinya sedang berada dalam fase lelah. Keputusan untuk menjual akun YouTube dengan harga 20 miliar rupiah tentu bukan keputusan kecil. Ini bukan sekadar transaksi bisnis, tetapi penutupan sebuah perjalanan panjang yang telah membentuk identitas Bobon Santoso di mata publik. Dalam unggahannya, Bobon juga menyampaikan harapannya agar akun tersebut segera laku. Semoga laku segera ya, kalau belum laku gue entar pertimbangkan lagi gimana. Makasih. Tutup Bobon Santoso. Kalimat sederhana, tetapi syarat makna. Ada harapan, ada kelelahan, dan ada ruang untuk kemungkinan. Ia tidak mengunci pintu sepenuhnya, tetapi juga tidak menyangkal bahwa dirinya sedang berada dalam fase lelah. Kabar pensiunnya Bobon Santoso dari YouTube sontak membuat jagat maya riuh. Berdasarkan pengamatan showbiz liputan6.com pada Jumat, 6 Februari 2026, banyak netizen mempertanyakan keputusan tersebut. Tidak sedikit yang terkejut, bahkan merasa kehilangan. Bagi sebagian orang, Bobon Santoso bukan hanya YouTuber, tetapi simbol konten yang berbeda. Konten yang membawa misi sosial di tengah lautan hiburan digital. Namun di sisi lain, ada pula yang mencoba memahami bahwa kelelahan adalah hal manusiawi, bahwa berhenti bukan berarti gagal, dan bahwa memilih mundur di puncak justru membutuhkan keberanian yang tidak semua orang miliki. Sahabat, kisah Bobon Santoso ini mengajarkan kita satu hal penting. Kesuksesan tidak selalu berarti terus maju tanpa henti. Kadang, kesuksesan adalah kemampuan untuk berhenti, mengevaluasi, dan memilih jalan yang lebih sehat bagi diri sendiri. Di dunia yang sering memuja produktivitas tanpa batas, keputusan untuk pensiun justru menjadi bentuk keberanian dan kejujuran pada diri sendiri. Bobon Santoso menunjukkan bahwa manusia bukan mesin, bahwa di balik konten-konten besar dan angka-angka fantastis ada jiwa yang bisa lelah, dan bahwa menjaga kesehatan mental, fisik, dan spiritual jauh lebih berharga daripada sekedar mempertahankan popularitas. Jika kita tarik lebih dalam, keputusan ini juga mengajarkan tentang tawakal. Setelah bertahun-tahun berikhtiar, berkarya, dan memberi dampak, Bobon kini menyerahkan hasilnya kepada Allah SWT. Ia berharap yang terbaik, tetapi tetap membuka ruang bagi takdir untuk bekerja. Sebagai penutup, mari kita ambil kesimpulan yang positif dari kisah ini, bahwa setiap fase hidup ada masanya. Bahwa tidak apa-apa berhenti sejenak, bahkan mengakhiri sebuah perjalanan demi memulai babak baru yang lebih sehat dan bermakna. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh subscriber, views, atau angka di layar, melainkan oleh niat, dampak, dan kejujuran pada diri sendiri. Semoga apapun keputusan akhir Bobon Santoso, baik benar-benar pensiun atau kembali dengan bentuk karya yang berbeda, selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Semoga lelahnya menjadi ladang pahala, niat baiknya dicatat sebagai amal, dan langkah selanjutnya membawa ketenangan serta keberkahan. Dan untuk kita semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang siapa yang paling lama bertahan, tetapi siapa yang paling bijak membaca tanda-tanda dan berani memilih yang terbaik untuk jiwanya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.